Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, minta tolong dicek bagian bawahnya ya, apakah ada sampah atau tidak. Ya, silakan diambil sekecil apapun itu, silakan diambil. Yang bajunya belum rapi juga silakan dirapikan. Yang masih memakai topi dalam kelas, silakan diletakkan di tas atau di laci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memimpin doa di pagi ini. Hari ini ada Mas Ahmad Nafa. Oke, Akbarul. Oke, halo semuanya. Hai. Halo. Oke, apakah sudah siap untuk belajar di hari ini? Oke, tandanya kalau sudah siap belajar itu bagaimana? Kalian keren juga loh bahwa di hujan-hujan kayak gini, di musim hujan kayak gini, tadi agak hujan lebat, di sini hujan lebat juga nggak? Ya, tetapi sudah masuk ke kelas, berangkat ke sekolah itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian. Belajar IPA susah, tapi aku percaya sama ini. Belajar IPA itu asik sekali, tapi jangan malas-malas. Ayo kita semangat, jangan mudah menyerah. Aku tahu kalau kamu pasti bisa. IPA. Luar biasa. Sekali lagi IPA. Luar biasa. Hari ini sebelum kalian ke sekolah, itu kalian berangkat naik kendaraan apa? Atau jalan kaki? Coba salah satu. Naik sepatu. Kalau itu naik atau dipakai? Dipakai. Oke, jadi kalian ke rumah. Ya, kalian ke rumah sampai ke sini, kemudian kalian menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan angkutan umum, ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dari hal itu sebenarnya yang sudah kalian lakukan itu aktivitas apa? Aktivitas apa yang kalian lakukan? Iya, gerak. Betul sekali Mas Bintang, namanya adalah aktivitas gerak. Nah, sekarang saya tanya, sebenarnya gerak itu apa sih? Andika mau udah gerak apa, Dik? Gerak itu apa? Misalnya dari kelas ke kelas lain. Oke, dari kelas ini ke kelas yang lain. Oke, jadi ada perpindahan gitu ya. Oke, satu lagi, coba gerak itu sebenarnya apa sih? Oke, gimana Mas? Gimana Mas? Bagaimana? Pergeseran tubuh manusia. Pergeseran tubuh manusia dari mana ke mana itu? Geser kayak gini apa gimana? Gini. Oh gini, ini termasuk gerak juga ya. Oke, jadi dari ada yang tahu nggak kenapa suatu benda gitu ya, karena yang bergerak itu bukan hanya manusia, suatu benda ya bisa bergerak. Kenapa sih? Karena ada gaya. Kenapa? Gaya. Ada apa? Gaya. Oke, karena ada apa tadi Mas Izam? Kenapa suatu benda bisa bergerak? Gaya. Ada gaya. Oke, lah sebenarnya gaya itu apa? Nah sekarang, benar kata Mas Izam itu, Mas Izam benar kata Mas Izam tadi bahwa suatu benda bergerak karena dia mendapatkan sebuah gaya. Nah yang sekarang jadi pertanyaan, gaya itu apa? Gaya apa? Ultraman kayak gini gitu. Oke, gitu ya. Ultraman gitu, akhirnya dia berubah gitu ya, menyelamatkan dunia. Apalagi gaya. Ultraman itu banyak banget jenisnya ya gitu. Oke, gaya itu adalah apa? Ya. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat suatu benda akan bergerak. Nah, contohnya kayak gini. Nah, contohnya ini adalah sebuah benda. Ketika benda itu diletakkan, ya posisi awalnya kan dia dalam keadaan apa?
Diam. Dia posisinya sekarang diam. Nah, kalau berdasarkan kata Mas Hisham tadi, supaya bisa bergerak dia harus dikasih apa? Ya, dikasih tarikan atau dorongan. Misalnya kayak gini nih, tarik nih. Saya narik dari sini nih. Saya narik dari sini. Ini saya sedang memberikan gaya sehingga mobilnya bisa bergerak. Ini saya dorong nih sehingga mobilnya bisa bergerak. Nah, hal yang tadi saya lakukan kepada mobil ini itulah yang disebut sebagai gaya. Oke, kita ulangi lagi, gaya itu apa? Gaya adalah ya. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda sering mendapatkan ini atau merasakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian naik sepeda. Supaya sepedanya jalan terus, maka kalian harus mengayuh atau menggoes gitu ya. Supaya sepedanya bisa jalan terus, nggak berhenti dan tidak jatuh kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari gaya. Gaya ini tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, bergerak ini itu bisa pindah dari posisi satu ke posisi lain atau bisa juga balik arah. Nah, bisa nggak saya membalikkan arah ini dari mobil ini? Bisa ya, dengan adanya gaya saya bisa membalikkan mobil ini pindah arah. Kemudian bisa nggak saya menghancurkan mobil ini pakai gaya? Bisa ya, misalkan saya banting, saya pukul, maka benda ini bisa berubah bentuk. Maka gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda berpindah posisi, kemudian berubah bentuk ataupun berubah arah. Tapi tahu nggak sih kalau kita ngobrolin tentang gaya, itu mengingatkan saya terhadap salah seorang ilmuwan yang punya peran besar dalam mengetahui gaya dan juga pergerakan suatu benda. Ada yang tahu nama ilmuwannya siapa? Ya, siapa Mas Mahib? Ya, betul, Isaac Newton. Nah, berikut ini saya akan memutarkan video tentang siapa Isaac Newton dan bagaimana pengaruh dari penemuannya terhadap kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, halo. Silakan nanti kalian cermati, kemudian kalian amati. Nanti setelah kita menonton videonya akan kita diskusikan bersama-sama. Sudah siap? Tentang seorang anak muda yang sedang duduk di bawah pohon apel. Ia membayangkan bagaimana Tuhan mempertanyakan segala hal. Tidak ada pertanyaan yang terdengar bodoh. Justru pertanyaan itu adalah awal mula untuk kita memahami dunia ini. Jangan pernah berhenti untuk bertanya, mempertanyakan banyak hal, dan tidak ada pertanyaan yang bodoh, yang nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, tidak apa-apa bertanya, karena bertanya adalah salah satu tanda bahwa kita berpikir. Maka yang suka bertanya, lanjutkan terus, karena itu adalah salah satu modal awal kalian dalam belajar. Jadi tidak ada pertanyaan yang bodoh. Karena tadi awal mulanya hukum Newton ini munculnya dari peristiwa apa yang dipertanyakan sama Isaac Newton? Ya, apel yang jatuh. Itu hanya titik awal. Awalnya itu dari perasaan kenapa ya apelnya bisa jatuh ya. Tetapi dari rasa penasaran tersebut, dari pertanyaan tersebut muncullah teori tentang gravitasi. Coba Hib. Silakan sini. Oke, thank you Mahib. Dulu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua perhatikan ke depan. Di sini Mas Mahib akan membantu saya untuk mendemonstrasikan salah satu hukum dari hukum Newton ini, yaitu hukum Newton yang pertama. Oke. Coba Mas, ditarik pelan-pelan. Udah. Oke, sudah. Ketika Mas Mahib menarik ini pelan-pelan, apa yang terjadi dengan buku? Ikut bergerak. Nah, sekarang coba Mas Mahib hentakan kertas ini dengan cepat dan satu hentakan. Dibandingkan yang tadi, pergerakannya bagaimana? Ya, ini lebih sedikit dan dia cenderung untuk mempertahankan posisinya. Terima kasih Mas Mahib, berikan tepuk tangan untuk Mas Mahib sudah berani maju ke depan. Yang tadi diperagakan oleh Mas
Mahib adalah hukum Newton yang pertama, yang mana hukum Newton yang pertama itu bunyinya adalah ketika jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda itu akan cenderung mempertahankan posisinya, cenderung diam. Ya, itu kalau benda yang diam. Kalau benda yang bergerak, dia akan tetap bergerak. Contohnya, ini kan kalau dalam diam. Jadi karena Mas Mahib ini memberikan hentakan dalam waktu yang sangat cepat dan mendadak, ya, sehingga resultan gayanya atau jumlah gayanya itu kurang lebih sama dengan 0, sehingga bendanya tetap diam. Sedangkan kalian pernah nggak naik mobil, kemudian tiba-tiba supirnya ngerem mendadak? Pernah? Oke, apa yang terjadi dengan kalian? Apa? Ya, terdorong maju. Kira-kira kenapa terdorong maju? Pertama, mobilnya tuh geraknya ke arah mana sih? Ke arah depan. Mengapa ke badan kita ke depan? Itu karena mempertahankan posisi awalnya. Awalnya kan geraknya ke depan. Nah, ketika diberikan gaya yang mendadak, maka benda ini dia cenderung mempertahankan kedudukannya. Yang tadinya gerak ke depan, maka karena dapat pengereman mendadak, maka dia condong ke depan. Kenapa condong ke depan? Karena awal mulanya si mobil tadi itu geraknya ke depan. Nah, contoh yang lainnya lagi selain ini ada yang bisa memberikan nggak? Ya. Kegiatan hari ini berjudul apa? Coba Mas Oka, judul kegiatan kita hari ini apa? Ya. Judulnya adalah roket balon. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan demonstrasi tentang roket balon. Nah, nanti untuk roket balon ini kita akan mengamati bersama-sama ya, dari masing-masing kelompok nanti bisa kita coba untuk membuat roket balon. Nah, di samping sini kalian sudah ada beberapa alat bahan, kemudian juga ada langkah kerjanya, dan nanti di sini ada perlakuan dan waktu tempuh. Nanti kita bandingkan dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama ketika balonnya tanpa muatan, dan yang kedua ketika diberikan muatan, bagaimana, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, ya. 1, 2, 3. Oke, nggak boleh ya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama bunyinya bagaimana, Mas? Arul, Mas Arul. Pertanyaan pertama bunyinya bagaimana, Mas? Ekspektasi. Oke, setelah balonnya terpasang, apa yang terjadi jika kamu melepaskannya? Oke, sekarang saya tanya, apa yang terjadi, Mas Arul, dengan balonnya? Apakah posisinya masih sama? Oke, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh Mas Arul? Oke, menurut Mbak Zeza, posisi balon berjalan karena ada udara yang jadi kedua pendapat itu sudah tepat atau belum? Ya, sudah tepat. Mengapa kok balonnya bisa bergerak? Karena tadi ada udara yang mendorong. Nah, udara yang kedua, pertanyaan yang kedua. Menurut Anda apa yang membuat balon bergerak lebih cepat? Oke, ada yang mau berpendapat supaya balonnya bisa bergerak lebih cepat. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Silakan. Ya, mendorong berarti supaya kalau kita pengen geraknya juga lebih cepat, apa yang diperbesar di sini? Udaranya yang memberikan apa? Dorongan atau gaya. Nah, selain gaya, kira-kira apa lagi yang bisa berpengaruh di dalam pergerakan balon tadi? Nah, yang baru kalian saksikan itu adalah penerapan dari hukum Newton. Nah, yang pertama ada hukum Newton yang kedua. Ketika suatu benda mendapatkan gaya yang secara terus-menerus, itu benda tersebut akan
bergerak. Contohnya tadi, karena dia mendapatkan gaya dorong dari udaranya, maka balon tersebut bisa bergerak. Nah, yang ketiga, ada hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga ini adalah, nah, kalau kalian perhatikan tadi, arah udaranya itu menghembusnya kemana? Apakah ke belakang atau ke depan? Oke, silakan raise your hand. Oke, silakan Mas Anjar. Arah udaranya kemana tadi? Oke, maaf. Oke, arah udaranya kemana Mas? Kemana? Ke belakang. Nah, sekarang udaranya ke belakang, semuanya setuju? Oke, kemudian setelah ke belakang, tapi arah gerak balonnya kemana? Ya, arah gerak balonnya ke depan. Nah, inilah yang dimaksud dalam hukum Newton yang ketiga. Jadi ketika kita memberikan gaya ke suatu benda, itu benda tersebut juga akan memberikan gaya yang sama besarnya, tapi arahnya berbeda. Contohnya tadi, udara itu memberikan gaya, ya, gaya dorongnya tadi, tetapi arahnya ke belakang. Nah, tetapi kok balonnya geraknya ke depan? Itu karena apa? Karena hukum Newton yang ketiga itu F aksi sama F reaksi. Jadi ketika kita memberikan gaya ke suatu benda, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya kepada kita yang besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Contohnya, jadi hal yang bisa kita simpulkan hari ini adalah suatu benda akan bergerak ketika dia mendapatkan gaya terus menerus. Dan halo. Selain harus diberikan gaya terus menerus, suatu benda juga ketika kita memberikan gaya ke suatu benda, benda tersebut juga memberikan gaya yang sama kepada kita, tetapi besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau ngomongin pergerakan, biasanya kita akan mengingat salah satu kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita membutuhkan suatu teknologi berupa apa? Teknologi yang bisa membawa kita kemanapun itu apa? Ya, kendaraan atau transportasi. Dan tentu saja perkembangan transportasi di dunia ini nggak lepas dari yang namanya hukum Newton sebagai dasarnya. Oke, nah perkembangan transportasi sekarang tuh udah tambah keren. Kalian pernah mendengar itu nggak? Halo? Pernah mendengar mobil yang nggak perlu disupiri? Alias driving car. Pernah? Pernah? Oke. Setelah ini akan saya putarkan sebuah video tentang apa itu kendaraan otomatis. Jadi kita ada 3 hal tadi yang disebutkan kalau tidak salah. Ada pakai apa aja? Pakai apa aja teknologi yang dipakai di mobil self driving tadi? Ya, ada pakai sistem radar, kemudian ada kamera juga, dan ada kecerdasan kalian buatan. Jadi menurut kalian perlu nggak sih mobil otomatis itu dikembangkan? Perlu nggak? Oke, ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak. Oke, yang bilang itu perlu, kenapa? Silakan. Supir banget. Ya, silakan. Supir pensi. Ya. Supir pensi. Oke, itu kan memudahkan ya, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa medan di Indonesia itu bagaimana. Contohnya di Badak ini deh, jalannya mungkin nggak kalau kita pakai mobil otomatis? Untuk saat ini masih memungkinkan nggak? Ya, kenapa enggak? Mas, kenapa enggak, Mas? Kenapa kalau di daerah kita ini Badak ya, kayaknya kan sulit untuk digunakan yang namanya mobil self driving tadi otomatis. Menurut kamu kenapa? Jalannya nggak bagus. Jalannya nggak bagus. Maka untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bersama-sama merancang kendaraan, ya, merancang mobil. Kira-kira mobil apa yang akan kalian rancang sehingga nantinya akhirnya mobil tersebut akan dibuat menjadi sebuah model dan akan kita uji cobakan di pertemuan berikutnya. Oke, untuk kegiatan hari ini ada yang mau tanyakan?
Jika tidak ada yang tanyakan, minta bantuan dirapikan lagi tempat duduknya. Kita akhiri itu ya. Jadi penemuan itu bagus, tapi kadang-kala bisa jadi bumerang buat kita. Jadi jangan hanya berdiam diri saja dan jangan pernah berhenti untuk mempertanyakan. Halo. Ya. Jangan pernah berhenti apa? Untuk apa? Bertanya, karena tidak ada pertanyaan yang bodoh, nggak ada. Ya, semua pertanyaan itu sah untuk ditanyakan, gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.